Hai, nama saya Natali, saya dari 11 IPA 1 nomor absen 24 akan menjelaskan tentang orkestra. Pertama, pengertian orkestra. Orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik klasik bersama. Orkestra disebut juga sebagai orkes simfoni atau orkes filharmoni. Orkes simfoni memiliki 100 pemain dan orkes kecil memiliki 30-40 pemain. Orkes berasal dari kata Belanda yang berarti sama. Kata orkes bermuara dari bahasa Yunani, yaitu area antara tempat duduk penonton dan panggung yang digunakan oleh penyanyi koor dan pemain musik. Kata tersebut dalam bahasa Yunani modern diterjemahkan sebagai tempat menari. Di istilah teater, orkestra merujuk kepada tempat-tempat duduk di depan panggung atau yang sering disebut dengan primavera atau platea. Namun istilah ini lebih tepat disebut dengan panggung atau aula konser. Ciri-ciri musik orkestra. Pertama ada musik orkestra didasarkan atas alat musik gesek baik biola, viola, cello, dan double bass. 2. Musisi akan dikelompokkan sesuai alat musik dan not yang dimainkan adalah sama dalam satu suara. 3. Alat musik tiup kayu maupun logam dan alat musik perkusi ditampilkan dalam jumlah yang berbeda menyesuaikan dengan jenis lagu dan durasi lagu. 4. Orkestra akan dimainkan menyesuaikan dengan tempat dan waktu. Daftar lagu yang dimainkan pasti mempertunjukkan standar instrumentasi. Terakhir, orkestra dimainkan oleh banyak pemusik yang kompeten dan dimainkan bersamaan agar musikalitas yang tinggi dapat disajikan sesuai dengan nada-nada yang dibuat oleh komposer. Sejarah dan perkembangan orkestra. Pada abad ke-15 dan ke-16 berawalnya muncul orkestra terbentuk karena adanya suatu kebutuhan para bangsawan. Bangsawan tersebut menyewa beberapa orang musisi untuk memainkan musik di pesta dansa mereka. Setelah ada perkembangan dalam dunia teater, khususnya opera pada abad ke-17, orkes makin dikenal masyarakat. Karena orkes bermain mengiringi opera dalam pentas yang ada, lagu-lagu yang dibuat untuk dimainkan sebuah grup, lalu muncul komposer yang berkarya untuk opera. Contoh musisi pada zaman itu antara lain Henry Purcell dari Inggris dan Jean-Baptiste Lully dari Prancis. Lalu pada abad ke-17 dan 18, orkes kecil dipimpin para komposer yang bergaya yang berbeda merekrut anggotanya. George Friedrich Handel, komposer asal Jerman, hanya memilih musisi-musisi terbaik yang ada. Sedangkan Johann Sebastian Bach juga dari Jerman merekrut hampir semua musisi yang ada di kotanya. Joseph Haydn, seorang komposer asal Austria yang juga disebut sebagai Bapak Simfoni, memiliki anggota tetap untuk bekerja sama. Pada abad ke-18, semakin banyak komposer yang memiliki orkes sendiri untuk menunjukkan karyanya kepada masyarakat. Dan mereka sering disebut akademi pada tahun 1781. Leipzig Gewandhaus Orchestra terbentuk dan mengorganisasi yang dilakukan perkumpulan orang-orang yang memperdagangkan tiket konser. Ini menjadi tren diikuti pada abad ke-19. Orkes yang terbentuk antara lain Boston Handel and Haydn Society, New York Philharmonic, dan Vienna Philharmonic Hall Orchestra. Pada tahun 1803, seorang konduktor Francis Anthony Hepburn mengembangkan teknik dalam orkes, yaitu melatih instrumen string terpisah dari alat musik lainnya, memberi tanda masuk kepada pemain yang akan memainkan bagiannya. Orkes simfoni atau orkes filharmoni adalah sebuah orkes yang beranggotakan 100 orang. Sebuah orkes kamar, orkes yang lebih kecil, beranggotakan 50 orang atau lebih sedikit. Jumlah anggota pasti yang digunakan di orkes berbeda-beda, tergantung pada karya yang dimainkan, juga luas tempat konser. Alat musik yang dimainkan dalam orkes simfoni biasanya alat musik berupa gesek atau string, tiup antara lain woodwind,
dan brass dan pukul atau perkusi. Tokoh musik orkestra di dunia. Pertama ada Henry Purcell asal Inggris, ada Jean Baptiste Lully dari Prancis, ada George Friedrich Handel asal Jerman, lalu ada Johann Sebastian Bach dari Jerman, ada Joseph Haydn dari Austria, dan Francois Antoine Hebbeck pada tahun 1803. Nah, setelah itu ada tokoh musik orkestra dari Indonesia. Ada ADMS, ada Purwacaraka, ada Dwiki Darmawan, ada Erwin Gutawa, dan Andi Rianto. Jenis-jenis orkestra. Pertama ada simfoni. Simfoni adalah orkestra yang dibangun oleh organisasi tertentu, di mana melibatkan banyak sekali pemusik hingga 100 orang. Banyaknya musisi yang terjun dalam orkestra ditentukan oleh musik yang dimainkan dan besar tempat yang digunakan. Dua ada school orchestra. School orchestra adalah orkestra yang beranggotakan murid tingkat SD sampai dengan SMU dengan usia hingga 6-19 tahun. Umumnya, pemusik mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya dan dipimpin oleh guru musiknya sendiri. 3. Ada university or conservatory orchestra. University atau conservatory orchestra adalah orkestra yang beranggotakan mahasiswa jurusan musik dalam sebuah universitas. Orkestra ini dipimpin oleh dosen atau profesor di universitas tersebut. Tidak jarang juga pada universitas yang cukup besar bisa mempunyai lebih dari satu kelompok orkestra. 4. Youth Orchestra. Youth Orchestra adalah orkestra yang beranggotakan anak-anak muda usia 10-20 tahun dari regional tertentu. Contohnya adalah Twilight Orchestra yang dibentuk pada Agustus 2004 lalu dengan arahan dari komposer asal Indonesia ADMS. Terakhir, ada Community Orchestra. Community Orchestra adalah orkestra yang dengan anggota pemain amatir dari satu area atau kota yang berkelompok dan memberikan penampilan ensemble untuk komunitas tertentu. Tidak jarang juga pemusik yang sudah tergabung dengan orkestra sekolah, universitas maupun youth bergabung dalam community orkestra ini. Pembagian alat musik orkestra. Alat musik gesek atau string dibagi menjadi 4 alat musik, yaitu 1. Biola atau violin, 2. Biola alto atau viola, 3. Cello, 4. Double bass atau kontrabas, dan harpa sebagai opsional atau tambahan. Alat musik tiup, khususnya di bagian woodwind, dibagi menjadi 4 alat musik utama, yaitu flute, oboe, clarinet, dan basson. Piccolo, English horn, bass, clarinet, dan kontrabasson sebagai opsional atau tambahan. Di bagian tiup brass yang sering digunakan adalah horn, trumpet sebagai opsional atau tambahan. Alat musik perkusi biasanya yang digunakan adalah timpani. Dalam gambar di atas dapat dilihat bahwa rhythm section diletakkan di tengah. Hal ini disebabkan karena alat-alat musik tersebut merupakan pengatur tempo dalam komposisi yang dibawakan. Dengan posisi yang berada di tengah, pemain yang lainnya dapat menyesuaikan tempo dengan mudah. Pemain violin, cello, dan double bass yang termasuk dalam string instrument diletakkan di depan agar memiliki posisi paling dekat dengan konduktor dan melakukan koordinasi dengan baik. Selain itu, bunyi yang dihasilkan oleh string instrument ini lebih lemah daripada suara yang dihasilkan oleh big band, saxophone atau clarinet, rhythm section, trumpets, dan trombones. Dengan posisi di depan, suara yang dihasilkan dapat terdengar lebih seimbang. Harpa diletakkan di tempat yang jauh dari brass instrument, saxophone, dan trompet agar dapat terdengar dan tetap berada dalam harmoni. Horn merupakan alat musik yang dapat berpadu dengan baik dengan alat musik lainnya. Namun, alat musik ini tidak dapat diletakkan di bagian depan alat musik perkusi karena suaranya dapat menyebabkan resonansi pada drum dan timpani. Pada bagian perkusi, timpani, tam-tam, dan bass drum diletakkan di dekat trompet dan trombon untuk mendukung nada bass yang dihasilkan. Sementara xylophone dan glockenspiel diletakkan lebih dekat dengan woodwind karena letaknya di belakang. Agar suara yang dihasilkan oleh alat musik perkusi ini lebih terdengar, maka letak mikrofon yang digunakan harus dekat dengan instrumen.
Sekian dari saya, terima kasih.